سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا والشفيع قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما باقيات الله في الأرض أجل الله فرجه الشريف. Para peduka Karbala, malam-malam duka cita kita arungi bersama dengan kafilah kecil yang sekarang berada di Sahara Karbala yang gersang. Angin kematian telah meliputi semua yang berada bersama dengan Al-Husain alaihissalam. Pasukan Umar bin Sa'ad telah berkumpul dengan dahaga untuk meneguk darah-darah suci Ahlul Bait alaihimussalam. Kembali malam ini kita bersama bergabung dengan keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergabung dengan tangisan dan duka cita Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Bergabung dengan duka cita sahibul asri waz zaman ajallahu farajahu syarif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kembali kita menggali hakikat musibah. Dalam hal ini atau malam ini kita berbicara tentang perkhidmatan, tentang khidmah. Khidmah adalah di mana seseorang itu melayani orang lain. Bahwa dirinya sebagai pelayan, sebagai servant bagi orang lain, agar orang yang dia layani itu merasakan keridoannya, merasakan ketenangannya, merasakan kenyamanannya. Madrasah Ahlul Bait alaihimussalam mengajarkan akhlak ini kepada kita semua. Para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam melalui kemuliaan-kemuliaan yang ditunjukkan atas akhlak perilaku dari Al-Ma'sumin alaihimussalam mengajarkan betapa bahwa perkhidmatan, pelayanan, servis itu sesuatu yang menjadi bagian mendasar dari akhlak yang ada para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Manusia pada umumnya dorongan hawa nafsu yang muncul padanya untuk selalu menjadi orang yang dilayani, orang yang dimuliakan, orang yang dipuja-puji, orang yang dihormati. Pada hakikatnya hal-hal ini muncul atau datang dari hawa nafsu pada diri manusia. Menghancurkan hawa nafsu ini atau menundukkan hawa nafsu ini tidak lain dengan upaya mendudukkan diri kita sebagai khadim. Di dalam perkataan Arab disebutkan bahwa Sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan bagi kaum itu. Dia melayani keperluan-keperluan. Dia melayani kemudian harapan-harapan yang ada pada kaumnya. Bukan sebaliknya. Bahwa pemimpin satu kaum dia bukan seseorang yang harus dilayani oleh kaumnya. Dialah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya.
yang dihadapi oleh kaumnya, yang dihadapi oleh orang-orang yang berada dalam kepemimpinan dirinya. Karena itu dinyatakan bahwa sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu adalah pelayan bagi kaum itu. Akhlak ini adalah akhlak yang paling substansial yang ada pada madrasah Ahlul Bait alaihimussalam. Dan ditampilkan. Kita menyaksikan bahwa setiap kita berjumpa, dimanapun mereka berada dengan para pecinta Ahlul Bait, akhlak ini muncul pada diri mereka. Sangat sulit kita melihat bahwa akhlak ini muncul di luar daripada madrasah Ahlul Bait alaihimussalam. Contoh paling nyata adalah ketika kita melakukan proses perjalanan arba'in. Beberapa waktu lalu, atau 2 tahun yang lepas, saya melakukan perjalanan arba'in. Dan di satu tempat, tiba-tiba kita diajak pada satu keluarga kecil. Mereka menawarkan kita, bahkan memaksa kita, dan mengangkut kita dengan kendaraan yang seadanya untuk sampai ke rumahnya. Rumah itu tidak terlalu besar. Rumah kecil, rumah yang sangat sederhana. Dan saya tahu bahwa rumah itu adalah rumah yang seluruh keluarganya itu, dan saya yakin bahwa tidak satu keluarga yang tinggal di rumah kecil itu. Ada beberapa keluarga. Tapi mereka semua kemudian meminggirkan, menyisihkan seluruh peralatan yang ada di rumah itu, agar rumah itu menjadi rumah yang nyaman untuk kita beristirahat. Mereka mempersilahkan kita. Tapi sebelum beristirahat, mereka menyediakan makanan yang luar biasa. Dan anak-anak mereka datang kepada kita, memijit kaki kita, memijit tangan kita, memijit pundak kita. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak mampu. Mereka bekerja selama 1 tahun dalam tujuan yang satu saja. Bahwa hasil pekerjaannya itu untuk melayani tamu-tamu Imam Hussein alaihissalam. Untuk berkhidmat pada para penziarah. Saya yakin kita semua yang ada di sini merasakan hal itu. Dan bagaimana kemudian setelah arba'in selesai, mereka menangis luar biasa. Mereka sedih. Sudah tidak lagi bisa melayani tamu-tamu Imam Hussein dan harus menantikan 1 tahun lagi ke depan. Ini akhlak yang sangat dahsyat. Yang tidak pernah kita temukan ketika kita menunaikan ibadah haji. Para jamaah haji datang dan mereka semua berebut untuk dilayani. Bahkan satu dengan yang lain, kemudian muncul ego, muncul kemarahan, dan satu dengan yang lain bagaimana berusaha untuk kemudian mendapatkan kesempatan terlebih dahulu. Ini realitas yang menunjukkan bahwa bagaimana kemudian di dalam madrasah Ahlul Bait kita dididik untuk melayani ini. Dan ini yang kemudian menjadi prinsip Al-Quran. Al-Quran ketika berkata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk menjadi hamba. Suatu saat ada sebuah tempat, sebuah rumah yang berpesta pora di Irak. Dan kemudian dia saudagar yang kaya, setelah makan yang banyak dan sebagainya pada malam hari itu, tuannya itu kemudian memerintahkan kepada budaknya untuk membuang bekas-bekas makanan itu. Lama. Sampai tuannya kemudian marah, dan beberapa dia berteriak memanggil budaknya itu, setelah beberapa lama baru budaknya itu datang. Tuan itu bertanya bahwa, kemana kamu? Padahal aku perintahkan engkau untuk membuang bekas makanan ini.
Budak itu berkata bahwa ketika aku membuang bekas makanan ini, aku berjumpa dengan seseorang. Wajahnya mengagumkan diriku dan wibawanya luar biasa. Sehingga aku menatap wajahnya tidak bisa kemudian bergerak sedikit pun. Apa yang dikatakan orang itu, kata tuan? Dia berkata bahwa yang membuat pesta ini tuan ataukah budak? Apa jawabmu? Budak itu berkata, ya pastilah seorang tuan. Tidak mungkin dia dapat melakukan pesta yang seperti ini kalau dia seorang budak. Kemudian apa jawab orang itu? Orang itu berkata bahwa wajarlah bahwa dia merasa seorang tuan sehingga melupakan hakikat dirinya sebagai budak. Terkejutlah tuan ini. Dan kemudian dia berkata, muncul dalam pikirannya bahwa apa? Bahwa orang yang dia saksikan itu tidak lain adalah Imam Musa Al-Kazim. Dia berlari dengan luar biasa, dan kemudian dia dapati Imam Musa Al-Kazim tengah melaksanakan sholat, dia tunggu, kemudian dia setelah imam sholat, imam menatap dirinya, dan orang itu kemudian bertanya bahwa, apa yang kau maksudkan wahai putra Rasulullah? Imam Musa Al-Kazim berkata bahwa, tidaklah seorang yang sadar hakikat dirinya budak, akan mendudukkan dirinya sebagai tuan. Gemetarlah orang itu di hadapan Imam Musa Al-Kazim. Dia menangis luar biasa. Sehingga kemudian dia bertobat atas kepongahan, keangkuhan, dan kesombongan dirinya. Nah, mendudukkan diri kita ini sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, memerlukan beberapa hal. Yang pertama bahwa yang kita perlukan apa? Ma'rifat. Baik atas Allah maupun atas diri kita. Orang harus punya kesadaran bahwa pemilik mutlak atas semua yang ada, even itu diri kita, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah pada hakikatnya memiliki apapun. Apa yang Anda katakan itu milik Anda atau milik kita di alam dunia ini, itu hanyalah sesuatu yang merupakan bayangan kita semata. Tidak ada realitasnya. Kalau kita merasa bahwa itu rumah itu milik kita, apa buktinya? Buktinya bahwa hanya tulisan saja di sebuah kertas. Yang dengan mudah suatu saat, dia berpindah ketika nama kita diganti dengan nama orang lain, maka itu berpindah dari diri kita. Kita berkata bahwa anak kita milik kita. Tidak. Khalil Gibran berkata bahwa apa? Anakmu bukan milikmu. Dia putra-putri yang maha hidup. Anak kita bukan milik kita. Sejenak kita bersama dengan anak-anak kita. Waktu ketika dia kanak-kanak itu sangat sejenak. Hanya beberapa tahun kemudian dia sudah sibuk dengan kesibukannya sendiri. Kita bekerja luar biasa untuk dirinya. Suatu saat dia tinggalkan kita. Dia punya kehidupan sendiri, dia punya rumah tangga sendiri, dia punya persoalannya sendiri. Lepas dari diri kita. Apa yang menjadi milik kita? Ada katakan bahwa, oh ini pakaian saya. Beberapa lama kita bisa memakai pakaian itu? Sejenak saja. Bahkan, sesuatu yang paling dekat dengan diri kita, tubuh kita ini pun, suatu saat akan terpisah dengan kita. Kita tinggalkan. Terpisah dengan diri kita. Jadi apa yang menjadi milik kita? Ketika kita sadar bahwa sebenarnya kita tidak memiliki apapun, maka pada hakikatnya kita ini tidak lebih hanyalah apa? Hanyalah hamba dari Allah. Ma'rifat ini yang perlu dan penting, yang membuat seseorang itu ketika memiliki kesadaran ini, dia sadar di mana posisi dirinya. Yang kedua bahwa, apa yang diperlukan? Orang bisa melayani, berkhidmat itu. Yang kedua bahwa dia sadar bahwa ananiah, ego yang ada pada dirinya itu tidak lebih dari upaya atau tidak lebih dari hembusan setan yang masuk pada dirinya. Yang menggambarkan betapa luar biasa dirinya. Betapa hebatnya dirinya. Kebanyakan orang itu tidak sama dengan dia. Dia punya kedudukan yang tinggi dan harus dihormati. Padahal kalau kita sadar, satu kali saja iblis itu kemudian menunjukkan ananianya,
menunjukkan kesombongannya, Allah langsung usir dari surganya. Padahal dia baru satu kali. Sementara dia sudah beribu tahun, dia tunduk dan sujud di hadapan Allah. Apalah diri kita ini. Berapa lama kita beribadah kepada Allah. Berapa lama kita sujud kepada Allah. Orang harus menghancurkan ananianya. Anania adalah kesombongan, egonya. Bahwa dirinya bukanlah orang yang mulia di hadapan orang lain. Seandainya. Jangan sampaikan ini. Ini kita perlu highlight. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka aib-aib kita, beranikah kita masih keluar dari rumah kita? Beranikah kita masih berjumpa dengan istri dan anak kita? Kalau Allah bukakan aib kita. Dan Al-Quran mengatakan nanti ada satu masa di mana Allah buka aib kita semua. Yauma tubla sarair. Ketika kami singkapkan semua rahasia. Nauzubillah min zalik. Karena itu di dalam doa syahifah saja dia, ya Allah, sebagaimana engkau tutupi seluruh aib-aibku di muka bumi ini, jangan kau tampilkan nanti di yaumil mahsyar, di hadapan seluruh hamba-hambamu. Betapa kemudian kalau Allah singkapkan kejelekan kita, kehinaan kita, betapa malunya diri kita ini. Kemudian, apa yang diperlukan ketika orang berkhidmat pada yang ketiga? Dia sadar bahwa kemuliaan diri seseorang justru ketika dia menganggap dirinya ini rendah di hadapan manusia yang lain. Semakin dia merendahkan diri di hadapan manusia, semakin Allah memuliakan dirinya. Semakin Anda menyombongkan diri Anda, semakin Anda dianggap rendah oleh manusia yang lain. Tapi semakin Anda menganggap bahwa diri Anda ini rendah di hadapan manusia yang lain, bahwa Anda lah yang paling jelek, Anda lah yang paling buruk, maka sesungguhnya bahwa Allah akan mengangkat kemuliaan Anda di hadapan manusia yang lain. Kita menyaksikan bahwa, dan kita betapa kagumnya luar biasa. Orang-orang yang berada di jalan dari Najaf menuju Karbala itu. Walaupun kita tahu mereka orang-orang yang hebat. Tapi bagaimana di panas yang terik itu, mereka mengangkat makanan di atas kepala mereka. Saya pernah bertemu dengan seorang pejabat yang datang dari Iran, yang dianggap luar biasa. Tapi bagaimana dia di jalan dengan pakaian yang sangat sederhana, menyediakan makanan di atas kepalanya di hadapan para penziarah. Betapa luar biasanya orang seperti ini. Yang sayangnya, di dunia modern ini sangat sulit kita dapatkan akhlak yang seperti itu. Ketika orang punya jabatan tertentu, muncul kesombongannya, ingin dilayani. Bahkan banyak pejabat-pejabat misalnya saya saksikan di Indonesia saja. Tidak mau turun dari keretanya sebelum keretanya dibukakan oleh drivernya. Bayangkan. Pada sekedar membuka pintunya kereta aja. Apa susahnya? Tetapi itu karena muncul karena kesombongan dirinya. Nah, saya ingin mengatakan begini dalam konteks ini bahwa manusia atau kita semua ini tidak lain ketika memiliki kesadaran ini. Yang pertama tentang ma'rifatullah dan ma'rifatun nafs. Yang kedua kita meruntuhkan ananiyah kita. Yang ketiga bahwa apa? Bahwa ini rukun dari khidmah ini. Kita sadar betul semakin kita merendahkan diri kita, semakin kita mulia di hadapan Allah dan manusia. Kalau orang sadar atas ketiga hal ini, sadar atas hakikat dirinya, maka dia tidak lain adalah khadim di sini, dimanapun. Saya berhadapan dengan Anda bukan berarti bahwa saya lebih mulia dari Anda. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Anda punya pengetahuan yang lainnya tidak saya ketahui. Anda punya kemuliaan yang lain yang saya tidak miliki. Tidak ada satupun di antara kita yang sempurna secara mutlak di hadapan yang lain. Kita mungkin mulia dalam bidang ini. Luar biasa menguasai hal ini di satu bidang. Tapi orang lain menguasai bidang yang lain. Saya mungkin belajar dengan agama.
tentang agama. Tetapi di atas saya ada banyak orang. Fawqa kulli dzi ilmin alim, kata Al-Quran. Di atas orang yang berilmu, ada yang maha berilmu. Bahkan setan pun lebih berilmu dari Anda. Dia diciptakan sekian lama. Dan ini hal yang paling mendasar. Bagaimana kemudian kita diperintahkan untuk menjadi betul-betul dalam kehidupan ini menjadi apa? Khadim, jadi pelayan. Apakah itu sesuatu yang buruk? Justru itu yang memuliakan kita. Kita salah berpikir. Bukan berarti ketika kita dilayani, mendapatkan servis, kita menjadi mulia. Tidak. Justru ketika kita melayani itu kita menjadi mulia. Di dalam Al-Quran, pada surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, sekiranya kalian mencintai Allah, kata Rasulullah, ikuti aku. Mengikuti ini dalam konteks ini adalah kita menjadi kemudian pelayan Rasulullah SAW, mengikuti dirinya, dan niscaya Allah akan mencintai dirimu. Suatu saat ketika Rasulullah SAW berjalan, dia merasakan ada orang yang mengikuti dirinya. Ketika dia berbalik, dia lihat Abu Dzar dan Salman mengikuti Rasulullah. Tapi bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Dzar dengan Salman, dia menapaki tapak yang sudah kemudian ditapaki oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah bertanya, apa yang kalian lakukan? Abu Dzar dan Salman berkata, ya Rasulullah, kami ingin mengikuti dirimu pada seluruh hal yang kau lakukan. Ini sesuatu yang mudah, jelas. Ya. Kita mudah melakukannya, kita bisa mengikutinya. Tapi kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, melayani Rasulullah SAW, ini yang berat. Bukankah di dalam Al-Quran, pada surah Al-Ahzab ayat ke-6, Allah berfirman, An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama, bahkan dari orang-orang yang beriman, bahkan terhadap diri mereka sendiri. Jadi ketika kita misalnya berhadapan dengan Nabi, apa yang kita bisa berikan pada Nabi? Diri kita pun, ketika Rasulullah meminta kita untuk ikut bersama dengan dirinya dalam peperangan, maka wajib pada saat itu kita mempersembahkan, jangankan harta kita, diri kita pun kita harus persembahkan. Ini satu bentuk pelayanan, perkhidmatan. Kenapa? Karena Rasulullah maulah kita. Dia yang memiliki diri kita, memiliki otoritas terhadap diri kita, memiliki wilayah atas diri kita. Kalau Rasulullah menuntut harta yang ada pada kita, kita harus persembahkan. Nah, di dalam madrasah Ahlul Bait bahwa apa? Perkhidmatan, pelayanan ini mihwarnya atau rujukannya tidak lain adalah Al-Ma'sumin alaihimussalam. Apapun yang kemudian diinginkan oleh Al-Ma'sumin alaihimussalam, itu yang kita persembahkan. Bukan hanya dalam konteks harta, termasuk seluruh sikap yang ada pada diri kita. Di dalam hadis dikatakan bahwa ayyuma muslim khadama qauman minal muslimin illa a'tahullah mislu adadihim khadaman fil jannah. Setiap muslim, ini Rasulullah mengatakan bahwa setiap muslim yang melayani satu kaum dari saudaranya yang sama-sama muslim, dia tidak akan diberikan oleh Allah kecuali illa atahullah mislu adadihim khidaman fil jannah. Sebagaimana berapa banyak orang dia layani, dan Allah berikan juga para pelayan itu nanti di surga. Kita melayani satu orang, Allah berikan satu orang. Kalau kita melayani jamaah dalam konteks banyak, ini kita membuat rencana, kemudian menyiapkan kehadiran kita di majelis-majelis Asyura, melayani para tamu Imam Husain pada saat ini. Apalagi kalau kita sampai melayani seluruh penziarah nanti di Arba'in. Allah berikan sebanyak orang yang melayani kita layani itu, Allah berikan para pelayan itu nanti di surga kepada kita semua. Demikian juga bahwa khidmatul mu'min li akhihil mu'min darajatun la yudrak fadlaha illa bimisliha. Pelayanan seorang mukmin kepada saudaranya sesama mukmin itu
maka tidak lain Allah berikan ketinggian derajat yang tidak akan dicapai kecuali orang-orang yang kemudian melayani saudaranya sesama muslim, sesama mukmin. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan bahwa al-mu'minun khadama ba'duhum li ba'din. Al-mu'min itu tanda orang mukmin. Kata Imam Ja'far As-Shadiq adalah mereka yang melayani satu dengan yang lain sesama saudaranya mukmin. Qala Jamil, sahabat Imam Ja'far, qultu wa kaifa yakunu khidma ba'dahum ba'dha. Jamil, sahabatnya Imam Ja'far kemudian berkata, bagaimana cara melayani kemudian saudara kaum muslimin ini, sesama kaum muslimin ini satu dengan yang lain? Imam Ja'far mengatakan bahwa yufidu ba'dahum ba'dha, saling memberikan manfaat satu dengan yang lain. Apa yang bisa kita berikan? Dalam konteks ini bahwa yang menjadi mihwar kita, yang menjadi bahwa bagaimana kemudian pelayanan itu menjadi sesuatu yang bernilai, ukurannya tidak lain adalah al-maksumin, para imam alaihissalam. Apa yang membuat mereka kemudian bahagia? Ada seorang petani datang kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Dia berkata, ya Aba Abdillah, saya tahun ini panennya tidak baik. Sementara saya harus bayar teks, bayar pajak. Tidak cukup, habis kalau saya bayar pajak, saya tidak bisa kemudian bertani lagi. Imam Ja'far kemudian menulis surat kepada penguasa di tempat petani ini. Dia tulis surat kecil. Dan datanglah Imam Ja'far kepada penguasa ini, bawa surat ini. Datanglah kemudian petani itu, sebagaimana pada penguasa yang ditunjukkan Imam Ja'far As-Shadiq As-Salam. Ketika dia melihat surat itu, dia berkata, aku bebaskan kau, aku yang bayar pajak. Engkau berdiri di atas karpet yang indah ini, ambil karpet ini untukmu. Apakah itu membahagiakan dirimu? Sarar tuka, gitu kan? Apakah itu akan membahagiakan dirimu? Orang itu masih, kemudian petani itu berkata bahwa ini membahagiakan. Kemudian orang ini, penguasa ini memberi lagi kemudian apa? Kudanya. Ini aku berikan kendaraan untuk dirimu. Jadi kalau sekarang ini kereta padanya. Apakah ini kemudian membahagiakan dirimu? Oh, dia berikan banyak hal sampai kemudian petani itu mendapatkan banyak dari orang itu, dari penguasa itu. Dia kembali dengan sangat bahagia. Suatu saat dia bertemu lagi dengan Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far kemudian berkata bahwa bagaimana kemudian apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi padamu ketika engkau kemudian bersama dengan penguasa itu yang aku berikan surat kepadanya. Kemudian petani itu menceritakan tentang apa yang diberikan oleh penguasa itu. Imam Ja'far gembira, bahagia luar biasa. Sehingga petani itu berkata, ya Imam, kenapa engkau begitu bahagianya seakan engkau yang menerima hadiah itu? Imam Ja'far berkata bahwa itu membahagiakan diriku. Man sarani faqad sarra Rasulullah SAW. Wa man sarra Rasulullah faqad sarra Allah. Barang siapa yang membahagiakan, kata Imam Ja'far, diriku, dia sama membahagiakan Rasulullah. Dan barang siapa yang membahagiakan Rasulullah, dia sama membahagiakan Allah. Ketika kita kemudian, dalam tindakan-tindakan kita, ketika kita berkhidmat, yang menjadi ukuran kita adalah para imam. Apakah khidmat kita ini membahagiakan imam? Apakah kemudian tindakan kita ini membahagiakan imam? Membuat imam ridho kepada diri kita. Suatu saat ada orang yang benci pada sahabatnya, saudaranya. Ada dua orang. Dia entah karena ada permasalahan apa, dia sangat marah pada kedua sahabat ini. Dia berkata dalam hati, saya ingin pukul dua orang ini. Entah ada kesempatan apa, saya ingin pukul dia. Sudah. Mereka yang dua ini tahulah melakukan kesalahan, dia terus menghindarlah dari orang ini. Suatu saat dalam majelis yang sama, majelis Ahlul Bait dan satu peringatan, mereka hadir. Dua orang itu duduk sebelah sana, satu orang ini duduk sebelah sini. Dia melihat dengan kemarahannya. Dalam keadaan yang seperti itu, tiba-tiba muncul pertanyaan di hatinya. Dia ini juga pecinta Ahlul Bait. Kemudian di hatinya muncul lagi, apakah kemudian kedua orang ini, para imam, suka atau tidak suka padanya?
Hatinya berkata bahwa pasti dia disukai imam karena dia hadir di majelis imam. Terus kemudian dia berkata lagi di dalam hatinya, muncul perkataan lagi di hatinya, kenapa saya membencinya? Padahal dia dicintai oleh imam. Tiba-tiba merubah apa yang ada di hatinya. Belum habis majelis itu, dia datangi kedua orang itu. Orang itu takut melihat dirinya yang datang. Tiba-tiba dia datang, dia peluk kedua orang itu dan berkata, imam telah mengantarkan rasa cinta diriku kepadamu. Sehingga sejak itu dia begitu kemudian sayang kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Mereka juga pecinta Ahlul Bait. Para imam menyayangi mereka. Atas dasar apa? Atas hak apa kita membenci dirinya? Apakah kita tidak ingin mendapatkan keridhaan para imam? Sementara imam ini menjadi apa? Mihwar kita. Menjadi menjadi cara pandang kita. Jadi ketika kita ingin melayani, maka yang menjadi dasar utama dalam konteks ini tidak lain adalah al-ma'sumin alaihimussalam. Bahwa kita melakukan ini membahagiakan dirinya, melayani dirinya. Dalam hadis Imam Ja'far mengatakan bahwa man khadama minal mu'minin, barang siapa yang kemudian melayani dari orang yang beriman, Imam Ja'far mengatakan, seringkali kata mukminin itu menunjukkan bahwa dia siapa? Para Syiah, para pengikut Ahlul Bait. Imam mengatakan mereka tengah melayani diri kami. Jadi ketika kita melayani satu orang saja dari para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam, pada hakikatnya kita tengah melayani imam. Dan imam menyaksikan itu. Dan memang ini sesuatu yang berat kita lakukan. Seperti yang tadi saya sampaikan, pelayanan khidmah ini bukan sesuatu yang mudah. Berat. Kenapa? Karena kita harus menundukkan diri kita di hadapan orang lain. Sementara hawa nafsu kita ini selalu menginginkan kita ini untuk selalu menjadi perhatian orang lain. Kita ingin selalu menjadi orang yang dimuliakan orang lain. Kita selalu ingin dipuji orang lain. Sementara khidmat itu justru kita menghilangkan diri kita. Menganggap diri kita hina, rendah di hadapan manusia yang lain. Itu kita lakukan untuk apa? Untuk keridhaan imam kepada kita. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan sesuatu yang sangat penting. Yang sayangnya bahwa jarang kita dapatkan. Padahal madrasah Ahlul Bait mengajarkan hal ini luar biasa. Diperlukan kemudian usaha yang keras dari kita untuk merendahkan kemudian nafsu kita ini. Merendahkan ego kita ini. Sampai betul-betul kemudian ego kita menjadi hilang, jadi tidak memiliki apapun. Sehingga kita betul-betul melayani kemudian saudara kita yang lain. Apa yang kita bisa berikan? Imam Ja'far mengatakan bahwa hakul mu'min ala mu'min sab'ah. Ada 7 hak orang mukmin itu pada orang mukmin yang lain. Yang kalau dia lakukan, kata imam, kami ridho kepadanya. Yang pertama apa? Ijlalan fi uyunihi. Bahwa dia melihat saudaranya itu seorang yang mulia di hadapannya. Bagaimana dia terus berusaha untuk memuliakan saudaranya itu. Bukan dia anggap ingin dimuliakan. Justru dirinya sebaliknya. Ingin memuliakan yang lain. Apa yang dia bisa berikan? Apa yang bisa membuat saudaranya bahagia? Imam Ja'far mengatakan kalau dia sakit, kemudian dialah yang datang terlebih dahulu membesarkan hatinya. Menganggap, ini insya Allah dengan sakit ini runtuh semua dosa-dosa kamu. Doakan kita. Dan memang dalam salah satu adab dalam Ahlul Bait, kita justru disuruh meminta doa dari orang yang sakit. Bukan hanya mendoakan dia, tapi kita juga disuruh meminta doa dari mereka. Kenapa? Karena mereka dalam posisi yang sangat dekat dengan Allah. Tidak berbicara, dia hadir dalam pemakaman saudaranya, dan tidak berbicara tentang saudara yang telah meninggal itu kecuali kebaikan. Itu hak saudara kita. Merasakan rasa cinta atas saudara kita itu. Wud, kata Imam. Ada rasa cinta yang kemudian muncul di hati kita kepada saudara kita. Menutupi aibnya, kejelekannya. Tidak kemudian menyebarkan, kita menutupi. Berusaha untuk menutupi. Kenapa?
Ketika kita menutupi aib saudara kita, Allah tutupi aib-aib kita. Jangan buka aib saudara kita itu. Kecuali dalam konteks bahwa itu sebagai tanbih, sebagai sebuah pelajaran untuk yang lain. Nah, dalam pembicaraan kita ini bahwa apa yang saya sampaikan di sini satu hal yang berat dilakukan, satu musibah berat ketika kita harus melayani, menjadi pelayan. Kita tidak berada di depan tapi di belakang. Kita tidak berada di atas, kita berada di bawah. Kita tidak berada di tempat istimewa tapi di tempat yang biasa. Kita melayani orang dan itu dilakukan oleh para imam. Membersihkan kemudian kasutnya, merapikan. Bahkan kemudian kita rela ketika kita melayani saudara-saudara kita itu. Melayani orang-orang yang menjadi tamu-tamu Imam Husain. Kita tidak dianggap sebagai siapapun. Dan ini sesuatu yang berat. Sesuatu yang mungkin bisa saja bagi orang-orang tertentu dia tidak akan sanggup melakukannya. Tapi inilah yang kemudian justru membuat para imam Ahlul Bait alaihissalam ridho kepada kita. Yang menjadi mihwar kita, yang menjadi ukuran kita tidak lain adalah al-ma'sumin alaihissalam. Contoh yang paling nyata dalam konteks ini, kita melihat Imam Khomeini rahmatullah alaih selalu bersamanya itu dengan seorang anaknya. Namanya adalah apa? Ahmad. Tidak pernah dia meninggalkan sejenak pun ayahnya, kecuali melayani ayahnya. Keperluan-keperluan ayahnya. Dia hadir selalu di samping ayahnya itu sebagai apa? Sebagai pelayan bagi ayahnya. Saudaranya Zahra Al-Mustafawi, saudara perempuannya, ketika kemudian tidak lama, dan ini menariknya bahwa tidak lama setelah Imam Khomeini meninggal dunia, putranya Ahmad ini juga meninggal dunia. Dia pernah minta izin kepada Imam untuk terjun dalam politik, Imam melarang dirinya. Tidak lama setelah Imam, mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun setelah Imam Khomeini rahmatullah alaih meninggal dunia, putranya Ahmad Khomeini juga meninggal dunia. Dan satu malam, ini cerita dari putrinya Imam Khomeini, Zahra Al-Mustafawi, dia berkata begini, satu malam aku bermimpi, aku saksikan satu tempat yang begitu indah, yang tidak pernah aku saksikan. Aku ingin sekali ke tempat itu, tapi seperti ada tangan yang menahan diriku. Tapi kemudian ketika aku menyaksikan tempat itu, ada cahaya yang luar biasa, aku saksikan ayahku berada di tempat itu. Dan dia tengah duduk bersama dengan abangku Ahmad. Bahwa pelayan ini bukan sesuatu kedudukan yang rendah, tapi justru menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi. Apa yang terjadi dan contoh yang seperti apa kita saksikan? Yang jelas sebagai seorang pelayan, tetapi justru kedudukannya mendapatkan kedudukan yang sangat mulia, tidak lain adalah Abu Fadl Abbas. Lihatlah, saksikan. Sejak kemudian ayahnya di perang Siffin, dalam riwayat dikatakan bahwa Abu Fadl ini ikut berperang bersama dengan ayahnya dalam perang Siffin. Dia selalu mendampingi ayahnya agar ayahnya tidak terluka. Selalu berusaha untuk itu. Ketika Imam Ali alaihissalam terluka, setelah kemudian pedang Durjana Ibnu Muljam menebas leher Imam Ali, Abu Fadl Abbas itu tidak pernah sejenak pun meninggalkan Imam Ali. Apapun keperluan Imam Ali, dia yang memenuhi. Ketika hendak meninggal dunia, Imam Ali, ketika hampir sampai pada syahadanya, Imam Ali itu memegang, dalam riwayat dikatakan memegang tangan Abu Fadl Abbas. Dan berkata kepada putranya, ya Abbas, jangan tinggalkan saudaramu Al-Hasan dan Al-Husain. Berjanji kepada aku. Fadl Abbas berjanji kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kita saksikan ketika abangnya Al-Hasan dalam keadaan di ujung syahadahnya, ketika sebagian besar isi dari perutnya itu kemudian keluar dari mulutnya, dia menatap Abbas yang berada di sampingnya. Dan Abbas selalu mendampingi Imam Hasan setelah ayahnya mendapatkan syahadah. Tidak pernah dia meninggalkan kemudian abangnya itu. Dia melayani keperluan abangnya, apapun keperluan itu.
Sekalipun kemudian ada orang mau berjumpa dengan Imam Hasan, Abbas lah yang kemudian, Abu Fadl Abbas lah yang kemudian menghubungkan orang-orang itu dengan Imam Hasan. Dialah yang menyampaikan pesan-pesan kepada Imam Hasan. Dia melayani seluruh keperluan Imam Hasan abang. Dan tidak pernah dia kemudian di mulutnya keluar kata abang. Selalu dia berkata maulaya. Dia melayani. Bahkan kemudian menjaga Imam Hasan alaihissalam. Dia menangis karena tidak mampu menjaga Imam Hasan dari racun durjana orang yang paling dekat dengan Imam Hasan alaihissalam. Dia merasa gagal dalam melayani abangnya. Menjelang syahadahnya Imam Hasan memandang saudaranya Abbas dan berkata, ya Abbas, aku tidak mampu lagi menemani saudaraku Al-Husin. Berjanjilah kepada aku untuk tidak sejenak pun meninggalkan dirinya. Abbas mengikrarkan janjinya kepada abangnya Al-Hasan. Ketika kemudian jasad Al-Hasan, Imam Hasan hendak dikuburkan, dimakamkan di samping datuknya Rasulullah SAW. Panah-panah menghujani tubuh itu. Abul Fadl Abbas hendak kemudian mengangkat pedangnya, mengeluarkan pedang dari sarung itu. Tapi dia teringat dengan perintah Imam Hasan yang mengatakan, ya Abbas, sekiranya terjadi sesuatu padaku, jangan engkau kemudian mengeluarkan pedang. Ia memasukkan kembali pedang itu. Di dalam peristiwa Karbala kita menyaksikan bagaimana perkhidmatan Abbas, Abu Fadl Abbas. Kita menyaksikan bahwa tidak sejenak pun dia meninggalkan Imam Husin. Ketika dia tengah di malam-malam Karbala itu, di tengah Sahara Karbala, malam sudah mulai menggelap. Pasukan-pasukan musuh sudah berdatangan begitu banyaknya. Abul Fadl Abbas selalu menjaga tanpa sejenak pun matanya tertidur. Ia berkeliling dari satu tenda pada tenda yang lain untuk memastikan bahwa keadaan tenda-tenda dari keluarga suci Rasulullah SAW dalam keadaan yang aman. Dia tidak ingin sejenak pun kemudian Imam Husin terganggu karenanya. Di setiap sholatnya dia selalu menjaga abangnya, maulanya Imam Husin alaihissalam. Ketika dia berada di antara tenda itu, bagaimana kemudian salah seorang sahabat Imam Husin mengingatkan Zuhair kepada Abbas, ya Abbas, ingatlah apa tujuan dari Imam Ali menikahi ibu. Ingatlah bahwa pesan ayahmu untuk tidak meninggalkan Al-Husin. Abbas sedikit tersinggung dengan perkataan itu. Dia berkata bahwa jangan kau katakan perkataan yang seperti itu. Akan aku tunjukkan pengorbananku kepada abangku, kepada Maula Al-Husin. Dengan sebuah pengorbanan yang begitu dahsyat. Yang tidak akan pernah ada cerita yang sama tentangnya. Tidak sejenak pun Abu Fadl Abbas meninggalkan abangnya. Dia bersama dengan Imam Husin. Dialah yang memegang panji. Sampai satu saat di Sahara yang gersang Karbala, kehausan sudah demikian dahsyatnya mencekik perempuan-perempuan dan kanak-kanak. Suara tangisan itu begitu menyakitkan. Anak-anak berteriak sambil berkata, haus, haus. Abu Fadl Abbas tidak mampu menahan derita di hatinya, lukanya. Ia berkata kepada abangnya, ya Maulaya, izinkan aku untuk mengambil air bagi anak-anak Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beberapa kali kemudian dia meminta izin itu. Imam mengatakan bahwa engkau pemegang bendera di Karbala ini. Engkau pemegang panji Karbala. Dialah Qomar Bani Hasim. Wajahnya yang indah luar biasa menatap abangnya, menatap maulanya Husin. Dia meminta izin kembali. Karena suara yang muncul dari kanak-kanak yang kehausan, perempuan-perempuan yang dahaga, tidak lagi mampu ditanggung oleh derita hati. Ia ingin kemudian memberikan air, menghilangkan dahaga itu. Hingga satu saat Imam memberikan izin setelah berkali-kali dia memohon izin kepada Imam Husin alaihissalam.
Imam kemudian mengizinkan Abu Fadl Abbas. Segera Abu Fadl Abbas mengambil girbahnya. Ia kemudian mengguncangkan kudanya dengan cepat. Ketangkasannya kemudian membuat musuh-musuh terpaksa membuka jalan ke Sungai Furat. Ia berlari dengan kencang dengan kudanya. Di hadapannya beragam musuh yang memanahi dirinya. Ia hadapi dengan perkasa. Satu sepersatu musuh itu tumbang, tidak mampu berhadapan dengan putra Ali bin Abi Thalib. Kudanya sampai kemudian di Sungai Efrat. Menyaksikan betapa kemudian sungai itu begitu jernihnya. Begitu luar biasanya. Kehausan mencekik lehernya. Ia turun dari kudanya, hendak meminum air itu. Tapi terbayang kemudian bagaimana tangisan anak-anak Imam Husain alaihissalam. Bagaimana tangisan putra-putri Fatimah alaihissalam. Ya isi girbahnya, ya penuhi girbahnya itu. Tapi tidak mampu ya kemudian meminum air itu. Ya lepaskan kemudian air itu dari tangannya. Ya penuhi dan segera kemudian menaiki kuda itu kembali. Ya berpaling dan ia hadapi formasi musuh yang berlapis yang sudah siap menyerang dirinya. Ratusan orang kemudian menyerang Abu Fadl Abbas. Ia hadapi semua itu. Ia terus kemudian mengguncang kudanya berlari dengan cepat. Tapi tiba-tiba kemudian seorang durjana yang bernama Zaid bin Waraqah yang berada di balik pepohonan memunculkan pedangnya yang menebas tangan kanan Abbas alaihissalam. Tangan itu terputus, tangan yang membawa girbah itu jatuh lunglai, darah keluar dari tangan itu. Ia ambil kemudian girbahnya dengan tangan kiri, darah terus mengucur pada dirinya. Ia berusaha untuk membawa kemudian girbah itu menunggangi kudanya, tapi musuh yang lain telah bersiap menebas tangan kiri Abbas. Nufail memutus tangan keduanya, tangan kirinya. Ia tidak mampu kemudian membawa girbahnya. Girbah itu jatuh, yang melompat dari kudanya. Ia menggigit kemudian girbah itu. Darah mengucur teras dari kedua tangan Abbas. Ia berusaha untuk berlari, tapi ada panah yang lain kemudian menembus girbahnya. Air itu jatuh. Ia menangis sampai tiba-tiba pukulan durjana dari Zaid bin Waraqah menebas kepala Abbas. Kepala itu pecah. Darah mengucur dari Abbas. Akhirnya terjatuh. Ia berusaha untuk berangkat, tapi darah telah menutupi wajahnya. Girbahnya terlepas dari gigitannya. Ia berteriak-teriak, ya Maulay, ya Aba Abdillah. Imam Husain yang menyaksikan musuh yang terus menyerang Abbas, yang menunggangi kudanya berlari dan menyeruak di antara musuh-musuh itu, yang menebas musuh satu persatu. Ia berlari kencang sambil berteriak, Aina ya Abbas, Aina ya Abbas, Aina ya Abbas. Abbas dengan suara yang masih tersisa berkata, ya Abang, ya Maula, saksikanlah aku di bawah ini, di antara kuda-kuda. Imam Husain melompat dari kudanya, ya saksikan Abbas yang terjatuh. Yang penuh dengan darah. Wajah Abbas dipenuhi dengan darah, sementara kedua tangannya lunglai. Imam Husain menangis. Ya, Imam Husain memeluk kemudian kepala Abbas yang lunglai. Ia membersihkan wajah Abbas dari darah yang menyelimuti-nya. Abbas tak mampu membuka matanya. Imam kemudian mengecup wajah Abbas. Abbas berkata, ya Maula. Imam Husain berkata, jangan panggil diriku Maula. Duhai adikku.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa saya'lamuna zalamu ayyamu kalabin yankalibun.